Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidi Mesyara dengan NIM 2010312320076. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suyatno, DR SMSI, selaku dosen pengampu Statistika Ekonomi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian soal pengujian hipotesis yang terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama, sebuah sampel random terdiri dari 400 unit tube hot cream telah dipilih dari suatu populasi hot cream yang jumlahnya besar sekali. Setelah diteliti secara seksama, ternyata 12 unit tube di atas dinyatakan rusak, ada hakikat atau tidak memenuhi kualitas standar. Apakah hasil sampel di atas merupakan suatu bukti yang cukup guna menarik statistik uji jet? Kesimpulan bahwa presentasi tube rusak yang terdapat dalam populasinya adalah lebih dari 2%. Jika persen catat produknya memang lebih besar dari ada 2%, proses produksi harus diperbaiki. Sebaliknya, jika persen catat produknya hanya 2% atau kurang, maka proses produksi tidak perlu diperbaiki. Hipotesis, H0 berbanding dengan P sama dengan P0. H1 berbanding P lebih besar dari P0. Diketahui N atau banyak sampel sama dengan 400. X per N sama dengan 12 per 200 sama dengan 0,03. P sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,2. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Uji statistika. Z sama dengan P besar dikurang P kecil per akar P dalam kurung 1 min P tutup kurung per banyaknya sampel atau N sama dengan 0,03 dikurang 0,2 per akar dari 0,2 dikali 0,8 per 400 sama dengan min 8,5. Jadi kesimpulan dari soal yang pertama ini adalah karena nilai statistik uji jet jatuh di daerah penolakan H0 yaitu min 8,5 kurang dari min 1,96 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pada taraf signifikan 5% sampel di atas bukan suatu bukti yang cukup guna menarik statistik uji jet. Di kesimpulan bahwa presentasi itu rusak yang terdapat dalam populasinya adalah lebih dari 2%. Soal yang kedua, seorang importir telah mengimpor sejumlah lampu LED yang memiliki cap berbeda, yaitu lampu LED cap Everbright dan Everlight. Importir tersebut ingin sekali mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara nyata antara usia rata-rata kedua lampu LED di atas. Secara random dipilih 50 buah lampu LED cap Everlight dan 50 buah lampu LED cap Everbright. Setelah diadakan pengukuran secara seksama, ternyata usia rata-rata lampu LED Everlight ialah 1.282 jam, sedangkan usia rata-rata lampu LED Everbright ialah sebesar 1.208 jam. Berdasarkan pengalaman, ia menduga deviasi standar populasi lampu Everlight ialah sebesar 80 jam, sedangkan deviasi standar populasi lampu Everbright ialah sebesar 94 jam. Apakah pedagang impor di atas yakin bahwa usia rata-rata kedua merek lampu di atas ternyata berbeda? Hipotesisnya, H0 berbanding dengan mu A sama dengan mu B. H1 berbanding dengan mu A tidak sama dengan mu B. Diketahui, banyak sampel A sama dengan 50, X bar A sama dengan 1.282, SA sama dengan 80. Banyak sampel B sama dengan 50, X bar B sama dengan 1.208, SA sama dengan 94. Uji statistik. S gabungan sama dengan akar dalam kurung NA min 1 tutup kurung SA kuadrat plus dalam kurung NB min 1 tutup kurung SB kuadrat per NA ditambah NB dikurang 2. S gabungannya sama dengan akar dalam kurung 50 kurang 1 tutup kurung 80 kuadrat ditambah dalam kurung 50 kurang 1 tutup kurung 9 dikali 94 kuadrat per 50 ditambah 50 dikurang 2 sama dengan akar
746.564 per 98 sama dengan 87,28. T sama dengan 1282 dikurang 1208 per 87,28 akar 1 per 50 ditambah 1 per 50 sama dengan 0,162. T tabel DK sama dengan 98 adalah 1660. Jadi kesimpulan dari soal nomor 2 ini adalah berdasarkan hasil di atas, T hitung kurang dari T tabel sama dengan 0,162 kurang dari 1,660. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya usia rata-rata kedua merek lampu berbeda nyata. Soal yang ketiga, 2 orang teknisi perusahaan kayu telah melakukan observasi secara tersendiri mengenai hasil rata-rata per jam dari penggunaan suatu mesin gergaji kayu. Teknisi A melakukan 12 observasi dan memperoleh hasil rata-rata sebesar 120 lembar kayu. Sedangkan teknisi B melakukan 8 observasi dan memperoleh hasil rata-rata 115 lembar kayu. Pengalaman yang sudah bertahun-tahun lamanya meyakinkan kedua teknisi di atas bahwa deviasi standar populasi kurang lebih sama dan sebesar 40 lembar. Apakah kedua teknisi tersebut yakin bahwa beda antara kedua hasil rata-rata di atas betul-betul nyata dan bukan disebabkan oleh faktor kebetulan? Hipotesis H0 berbanding mu A sama dengan mu B. H1 berbanding mu A tidak sama dengan mu B. Diketahui taraf signifikan atau delta sama dengan 0,05. NA sama dengan 12, X bar A sama dengan 120, SA sama dengan 40. NB sama dengan 8, X bar B sama dengan 115, SB sama dengan 45. N total sama dengan 12 ditambah 8 sama dengan 20. Uji statistik. S gabungan sama dengan akar dari dalam kurung NA min 1 tutup kurung SA kuadrat plus dalam kurung NB min 1 tutup kurung SB kuadrat per NA plus NB dikurang 2 sama dengan akar dalam kurung 12 min 1 tutup kurung 40 dikali 40 kuadrat ditambah dalam kurung 8 min 1 ditutup kurung dikali 45 kuadrat per 12 plus 8 dikurang 2 sama dengan akar 31.775 per 18 sama dengan 42,01. T sama dengan 120 min 115 per 42,01 akar 1 per 12 ditambah 1 per 8 sama dengan 0,2607. T tabel DK 20 dikurang 2 sama dengan 18 yaitu 2109. Kesimpulan dari soal nomor 3 ini, berdasarkan hasil di atas, T hitung kurang dari T tabel sama dengan 0,2607 kurang dari 2,1009, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan kedua teknisi dalam rata-rata penggunaan mesin gergaji kayu tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.